Nah, kami dari mahasiswa UPI pertanyaan seputar usaha abang. Dari perkenalan abang sebagai owner. Nama saya Arif Kurniawan. Saya kuliner isu makanan dan minuman seperti Taiki berdirilah usaha yang sekarang. Menarik pelanggan kami sudah lebih 100 dan terakhir kami memasarkan yang paling banyak dibeli itu di warung ini ada 4, 3 tetap satunya kalau berbicara masalah itu tepat. Namun ketika kita berbicara ini awal modal ini dulu hanya 50.000 usaha ini dimulainya jual dengan adanya respon yang positif dari pelanggan jadi kalau kita memang kita harus selalu berinovasi ya. Dulu kami hanya jual tela-tela. Ketika perkembangan yang ada, jadi kami jual Taiki pada tahun 2000. Dan sekarang juga kami menambah agar warung ini tidak tertinggal dengan saingan tempo hari yang sekarang ini lagi viralnya teh mochi ya, maka kami warung Maya itu membuat menu baru teh kai seperti itu untuk persaingan yang kita lakukan. Oke, untuk modal ini tergantung omset ya. Jadi kalau modal ini kurang lebih 500.000 untuk penghasilan 800.000 ini. Nah, jadi kalau kita hasilnya kurang lebih Waktunya juga terima kasih sudah berkenan kami wawancara di sini. Terima kasih sehingga bisa meningkatkan MKM juga. Moderator Dea Filiana dan rekan saya Ellen Priscilia, Dina, Caca, Delvi, dan Sela Nabila. Untuk slide anggota kelompok, untuk latar belakang akan dibahas oleh Ellen Priscilia. Kepada Ellen dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan atau membacakan latar belakang. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, secara kolektif, UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Nah, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan komunitas lokal dalam konteks ini, sektor minuman khususnya bisnis SIT telah menjadi salah satu bidang yang menarik minat pelaku UMKM di seluruh negeri. Nah, di Bangka Tengah, Indonesia, Warung Maya sebagai contoh UMKM yang berfokus pada SIT muncul sebagai entitas mikro kecil menengah yang berperan penting dalam ekonomi lokal. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM termasuk Warung Maya seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Nah, adalah elemen kunci bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis UMKM, termasuk di sektor minuman, seperti SIT. Namun, kenyataannya pengelolaan keuangan seringkali menjadi masalah yang kompleks bagi pemilik UMKM karena keterbatasan sumber daya, keterampilan, dan akses terhadap informasi yang diperlukan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Manfaat dan tujuan akan disampaikan oleh Ellen Priscilia. Pada Ellen dipersilahkan kembali. Nah, selanjutnya adalah manfaat dan tujuan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan SAK EMKM pada Warung Maya dengan fokus pada bagaimana standar akuntansi ini mempengaruhi praktek akuntansi dari pengelolaan keuangan bisnis SIT tersebut. Nah, dengan mempelajari penerapan SAK EMKM, penelitian ini akan mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan potensi perbaikan dalam penerapan standar akuntansi ini pada UMKM. Nah, selain memberikan wawasan akademis tentang penerapan SAK EMKM, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Warung Maya sebagai bisnis yang fokus pada penjualan minuman SIT. Warung Maya menghadapi tantangan dalam mengelola laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui. Nah, pengelolaan keuangan yang baik penting bagi UMKM seperti Warung Maya untuk memastikan kelangsungan usaha dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Next. Terima kasih Ellen untuk pembahasan akan disampaikan oleh Dina Fasela. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan. Penelitian ini juga memiliki referensi yang luas dalam konteks kebijakan publik. Karena pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan UMKM dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis yang signifikan, tapi juga memberikan dampak praktis yang positif bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemilik UMKM, pemerintah, dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pendanaan UMKM. Agar keberadaan usaha UMKM tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang dan dapat memberi kontribusi lebih banyak pada pertumbuhan perekonomian, maka diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan UMKM yang baik tersebut salah satunya dilihat dari pencatatan laporan keuangannya.
laporan keuangan yang tepat, akurat, up to date, dan mudah dipahami akan berperan dalam mengevaluasi UMKM tersebut agar dapat terus maju dan berkembang. Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAKEMKM menjadi penting untuk memberikan panduan dalam praktis akuntansi yang sesuai bagi UMKM, termasuk warung maya ini. SAKEMKM dirancang untuk memberikan pedoman akuntansi yang sederhana, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, penerapan SAKEMKM dapat memberikan manfaat besar bagi warung maya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan mereka. Untuk slide selanjutnya, saya alihkan moderator. Pembahasan selanjutnya, analisis kekuatan atau strength dari STT warung maya. Yang pertama, susu segar dengan berbagai varian rasa. Teh ini sangat creamy tetapi juga cukup ringan dan tidak manis. Yang kedua, terdapat banyak topping di dalam minuman. Tanpa harus khawatir akan ada topping berlebihan yang akan merusak rasa minuman, sehingga pelanggan tidak menikmati rasa minuman aslinya. Sehingga pelanggan bisa menikmati rasa minuman aslinya. Yang ketiga, minuman ini tidak memakai gula atau semacamnya. Yang keempat, aroma dan rasa khas dari teh itu sendiri juga merupakan kualitas penting dari minuman ini. Dan yang terakhir, harga yang tertera sangat standar untuk penjualan minuman buatan Indonesia. Harga segelas es Thai tea sangat bersaing dengan penjualan lain. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk laporan akan disampaikan oleh Caca. Kepada Karisaten dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan. Berdiri sejak 2016 dengan modal awal 50 juta rupiah, usaha ini pada awalnya hanya menjual makanan ringan. Tapi dengan adanya responden saran dari pelanggan, maka ditambahkan menu minuman. Pemilik usaha mengatakan omset yang didapatkan dari usaha ini mencapai lebih dari 200 juta rupiah per tahun, yang dihitung mencapai 576.845.000 per tahun. Dengan laba bersih sekitar 410.140.775 rupiah per tahun, dan kekayaan per Desember 2022 sebesar 518.125.000 rupiah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Next, permasalahan akan disampaikan oleh Delvi ya, Salfitri. Untuk Delvia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas permasalahan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas permasalahan pada warung maya, pada STT warung maya. Yang pertama, permasalahan tidak menjangkau semua wilayah. Seharusnya warung maya memiliki aplikasi khusus agar penggunanya dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan media sosial lainnya dapat berfungsi sebagai pengganti untuk memudahkan transaksi. Yang kedua, branding masih sangat minim. Selanjutnya ada analisis peluang dari STT warung maya ini. Yang pertama, tujuan usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minuman Thai tea yang saat ini cukup populer. Kedua, letak tempat usaha yang strategis membuat banyak konsumen yang sudah membeli. Selanjutnya ada analisis ancaman dari STT warung maya. Yang pertama, kenaikan harga yang terjadi pada industri material merupakan salah satu kekhawatiran terbesar dalam dunia bisnis. Selama harga bahan-bahan produk, terutama bahan pokok seperti susu terus naik, maka akan terjadi kenaikan harga produk yang dijual yang berdampak negatif terhadap hasil penjualan. Lalu, manajemen sumber daya manusia
merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap bisnis karena dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan yang pada gilirannya dapat membantu pelanggan merasa puas. Jika sumber daya manusia dan karyawan lainnya tidak bekerja secara etis atau sesuai dengan standar operasional, maka pada bisnis warung maya dapat terjadi masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap perspektif karyawan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir, bisnis ini adalah salah satu yang sangat mudah untuk ditiru. Ketika pendatang baru di industri melihat peluang yang tersedia, mereka akan pindah ke industri itu. Hal tersebut yang menyebabkan warung maya memiliki inovasi baru menjadi pengembangan bisnis sehingga dapat diadopsi oleh pendatang baru. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya. Kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Sela Nabila. Kepada Sela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAK EMKM pada STIP Warung Maya di Bangka Tengah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM memberikan manfaat yang signifikan bagi warung maya dalam hal penyusunan laporan keuangan yang transparan dan konsisten, yang pada gilirannya membantu mereka dalam mengelola keuangan bisnis dengan lebih efektif. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan SAK EMKM dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, khususnya di sektor minuman seperti es Thai tea. Melalui penerapan standar ini, UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan kinerja bisnis, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Baik, nah jadi sarannya berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, peningkatan pemahaman SAK EMKM. Warung maya dan UMKM serupa disarankan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang SAK EMKM. Nah, yang kedua, evaluasi berkala. Warung maya disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SAK EMKM dalam praktik bisnis mereka. Nah, evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa bisnis tetap patuh terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, diferensifikasi produk dan pasar. Selain penerapan SAK EMKM, warung maya dapat mempertimbangkan diferensifikasi produk dan ekspansi ke pasar baru untuk meningkatkan pendapatan dan pengurangan resiko bisnis. Diversifikasi akan mendukung pertumbuhan bisnis dan membantu UMKM menghadapi perubahan pasar. Nah, yang terakhir, kolaborasi dengan UMKM lain. Kerjasama dengan UMKM lain dapat memberikan keuntungan bagi warung maya dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan SAK EMKM. Jaringan UMKM dapat menjadi sumber informasi dan dukungan yang berharga. Baik, saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.